Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 27 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar jangan menjadi serupa dengan dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Larings Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 27 April 2022, dengan judul, Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Ayat tema kita terdapat dalam Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak di antara orang-orang yang mengaku umat Allah yang aneh, sangat mirip dengan dunia, sehingga karakter mereka yang khas tidak terlihat, dan sulit untuk membedakan antara yang melayani Allah dan yang tidak melayani Dia. Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi umatnya, jika mereka mau keluar dari dunia dan terpisah darinya. Jika mereka mau tunduk untuk dipimpin olehnya, Dia akan membuat mereka menjadi ujian di seluruh bumi. Kata saksi sejati, Aku tahu pekerjaanmu. Malaikat Allah yang melayani mereka, yang akan menjadi ahli waris keselamatan, mengetahui kondisi semua dan memahami ukuran iman yang dimiliki oleh setiap individu. Ketidakpercayaan, kesombongan, ketamakan, dan cinta dunia yang telah ada di hati orang-orang yang mengaku umat Allah telah mendukakan para malaikat yang tidak berdosa. Sebagaimana mereka telah melihat bahwa dosa-dosa yang pedih dan sombong ada di hati banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, dan bahwa Allah telah dihina oleh arah mereka yang tidak konsisten dan bengkok. Mereka telah menyebabkan Dia menangis. Namun mereka yang paling bersalah adalah mereka yang menyebabkan kelemahan terbesar di gereja dan menodai pengakuan suci mereka. Tampaknya mereka tidak khawatir, tetapi merasa bahwa mereka berkembang di dalam Tuhan. Testimonies jilid 2 halaman 125. Bila mana kita atas pilihan sendiri menempatkan diri kita dalam suasana duniawi dan tidak percaya, kita menyusahkan hati Allah dan mengusir malaikat-malaikat suci dari rumah tangga kita. Mereka yang mencari kekayaan dan kehormatan duniawi buat anak-anak mereka dengan mengorbankan perkara-perkara yang baka, akan mendapati kelak pada akhirnya bahwa keuntungan-keuntungan ini adalah satu kerugian yang besar. Pusaka yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya tidak terdapat di dalam dunia ini. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 191. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca rangkaian ayat-ayat Alkitab berikut ini agar kita semakin dikuatkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita hanya baca dan tidak ada penjelasan tambahan sebab ayat-ayat tersebut sudah sangat jelas. Mari kita mulai. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, Lihatlah
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 2 Petrus 2 ayat 20 melanjutkan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Yakobus 4 ayat 4 berkata, Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 1 ayat 27 menyatakan, Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Titus 2 ayat 12 menyatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Selanjutnya Roma 12 ayat 2 yang merupakan ayat inti hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yohanes 17 ayat 14-17 berkata, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Lukas 6 ayat 22-23 berkata, Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Kemudian Yohanes 15 ayat 16-19 berkata, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 4 menyatakan, Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar
daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6 menyatakan, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Saudaraku dalam Tuhan, saat kita membaca ayat-ayat tersebut, betapa jelas bahwa kita tidak bisa menjadi serupa dengan dunia bila kita mau menjadi anak-anak Allah. Sebab dengan menjadi serupa dengan dunia, kita malah menjadi musuh Allah. Kita sebagai umat Tuhan yang khas dan berbeda harus jelas perbedaannya dengan dunia yang tidak percaya yang berada di sekitar kita. Kita sudah tiba di penghujung zaman akhir, karenanya betapa pentingnya untuk kita menjadi serupa dengan Kristus dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup tidak serupa dengan dunia. Itu sebabnya dunia tidak mengenal Dia. Dan karena Yesus telah memilih kita, Yesus telah menjadi bagian hidup kita, maka kita pun bukan berasal dari dunia. Kita menjadi milik Dia dan menjadi milik Allah. Oleh karena itu, adakah keuntungan untuk menjadi serupa dengan dunia? Sama sekali tidak ada. Menjadi serupa dengan dunia adalah kebinasaan. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 135 paragraf 3. Bila mana kita atas pilihan sendiri menempatkan diri kita dalam suasana duniawi dan tidak percaya, kita menyusahkan hati Allah dan mengusir malaikat-malaikat suci dari rumah tangga kita. Saya percaya kita semua tidak ingin menyusahkan hati Allah dan mengusir malaikat suci. Kita semua rindu untuk menyenangkan hati Allah dan rindu malaikat suci menyertai kita, bersama kita. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels for the Church, halaman 126 paragraf 5, yang berkata, "Jadikan Kristus sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Teruslah melihat Dia, dan kasih Anda kepadanya setiap hari akan menjadi lebih dalam dan lebih kuat saat itu diserahkan pada ujian pencobaan." Saudaraku dalam Tuhan, ingat, hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu Anaknya, Yesus Kristus. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati Dia. Karenanya, dengan menjadikan Yesus yang pertama, terakhir dan terbaik dalam segala hal di dalam kehidupan kita, maka hal itu sama dengan menjadikan Allah, yaitu Bapa, menjadi yang pertama, terakhir dan terbaik dalam segala hal di dalam hidup kita. Yesuslah tangga mistik yang menghubungkan kita dengan Bapa, dan saat kita sudah terhubung dengan Bapa oleh karena Yesus, maka malaikat naik turun melalui tangga tersebut untuk melayani kita. Karenanya, buangkan dunia dan terimalah Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang sangat jelas pada pagi hari ini, agar kami jangan menjadi serupa dengan dunia, karena akibatnya adalah kebinasaan. Tetapi bila mana kami menjadi serupa dengan Kristus, maka hasilnya adalah keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, karena hanya oleh kehadiran roh Kristuslah hidup kami dapat diubahkan, hati dan pikiran kami menjadi baru, karakter kami menjadi seperti Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal,
Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.